Iya, selamat datang pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini adalah tentang dokumen portofolio mata kuliah penilaian pembelajaran. Jadi, portofolio ini merupakan salah satu indikator standar proses pembelajaran yang diperlukan untuk dokumen akreditasi internasional AKAS. Ini tidak saja terkait dengan standar proses pembelajaran, tapi juga terkait dengan standar mutu ya. Nah, untuk portofolio mata kuliah, paling tidak harus memuat rencana pembelajaran semester, kemudian ada materi ajarnya ya, atau bisa berupa handout ya, buku referensi atau link misalnya di Google Drive, software tertentu atau juga bisa berupa video ya dan yang lainnya. Kemudian harus ada rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ini harus berisi kriteria ya, indikator, kemudian deskripsinya, bobotnya ya. Dan ini tentu saja berkorelasi dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kemudian ada berita acara perkuliahannya. Nah, kemudian ada berita acara penilaian ujian. Nah, perlu juga ini ya, sampel instrumen penilaian dari tugas ya, soal atau kuis ya. Kemudian ada sampel jawaban mahasiswa. Kemudian ada feedback dari dosen ya, yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikembangkan. Kemudian ada rekapitulasi penilaian. Dan kemudian harus ada juga lembar evaluasi kinerja mata kuliah ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang berkorelasi dengan capaian pembelajaran lulusan, yang tentu saja harus disertai dengan feedback mahasiswa. Kemudian juga tersedia rubrik penilaian kerja jika nanti dalam mata kuliah itu ada penilaian kinerja ya atau praktikum. Nah, seperti itu. Jadi itu paling tidak yang harus ada pada portofolio mata kuliah ya. Nah, hal ini juga dilakukan di kampus lain, ada praktek baik ya. Di universitas terbuka itu, bagian akhir tutornya itu selalu meminta ini, kelengkapan dokumen seperti ini. Nah, yang saya contohkan ini adalah portofolio di kelas pada untuk mata kuliah penilaian pembelajaran. Jadi, ini sudah saya desain sedemikian hingga ya. Ada deskripsinya, kemudian ada ruang kelas virtual dengan menggunakan BBB. Nah, kemudian ada RPS sesuai dengan indikator tadi. Di sini ada RPS ya. Nah, ini. Kemudian ada ini. Ada materi ajar. Nah, materi ajar itu saya kemas dalam perpustakaan digital di Google Drive. Nah, ini adalah referensi-referensi yang digunakan pada mata kuliah penilaian pembelajaran. Nah, materi ajar di sini, sumber belajar ini kemudian nanti dijadikan bahan untuk pengembangan materi ajar ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada
e-book ya, atau handout yang sudah saya kembangkan dan itu ber-ISBN. Nah, kemudian ini untuk komunikasi saya menggunakan Telegram Group ya. Dan untuk tatap maya menggunakan Zoom karena plugin Google Meet ini tidak bisa dilihat di menu mahasiswa. Tiap pertemuannya sesuai dengan RPS, saya sertakan learning outcome atau tujuan. Dan ini ya, saya kode sedemikian hingga supaya mempermudah ketika nanti menjelaskan kepada mahasiswa. Dan tiap ada asesmen ya, atau tagihan, maka sesuai dengan standar proses tadi harus disertai rubrik. Nah, ini adalah contoh ketika mereka saya beri tugas untuk membedakan konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya, dengan memberi contoh. Nah, di sini saya menyertakan rubriknya. Nah, ini adalah rubriknya. Jadi yang saya ukur untuk menjadi kriteria adalah ketepatan jawaban, kemudian kedalaman dan keluasan materi jawaban, kemudian ketepatan waktu upload ya. Di antaranya seperti ini, dan ini bisa di custom ya, bisa dibuat yang lebih rigid seperti itu. Tapi minimal dengan seperti ini kita bisa menjelaskan kalau ditanya, bisa menjustifikasi ya, kenapa mahasiswa tersebut diberi skor tertentu dan nilai tertentu seperti itu. Nah, kalau kita melakukan dengan manual, tentu saja perlu waktu lagi untuk mendokumentasikannya, mengurutkannya. Tapi kalau kita buat di LMS ya, misalnya di Spada yang berbasis Moodle ini atau yang lainnya, kita akan lebih efisien. Nah, ini adalah contoh ya. Misalnya ini contoh, ada yang saya beri skor 64 ya. Nah, ini dari jawaban mereka. Tinggal saya klik ya ini. Dan bisa juga diberikan feedback di sini, karena sesuai indikator standar proses tadi harus diberikan feedback. Nah, ini. Nah, itu tadi untuk pertemuan pertama, ada tagihan ya, dan ada rubriknya. Kemudian pertemuan kedua, nah ini menerapkan model ya. Jadi model TPS, Think Peer Share. Jadi tidak hanya pada pembelajaran luring ya, pembelajaran daring pun ketika berbasis learning management system bisa kita terapkan ya model tertentu dengan sintaknya, dengan langkah-langkahnya. Nah, ini salah satu model yang diterapkan. Nah, untuk absen ini link saja karena nanti akan diarahkan ke OJW. Nah, ini di pertemuan ketiga. Nah, ini sesuai indikator tadi, jadi bisa ini materi ajar dan seterusnya bisa dikemas dalam berbagai platform ya. Di antaranya ini saya sematkan di YouTube ya, dan di sini penjelasannya bisa langsung diikuti oleh mereka. Jadi tidak selalu sinkronus atau asinkronus ya, atau keduanya. Jadi bisa pilihan sebenarnya, tapi untuk mata kuliah ini selalu ada tatap maya ya. Dan selain tatap maya juga dilakukan melalui LMS ini. Nah, ini kemudian ada diskusi. Nah, ini kemudian ada lembar kerja yang harus mereka kerjakan ya, agar bisa mencapai learning outcome atau tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, ini tiap lembar kerja atau tagihan ya, atau asesmen itu harus disertai rubrik, dan ini adalah rubriknya ya. Dari rubrik ini kemudian kita bisa memberikan skor, dan dari skor-skor yang ada ini kita bisa mempertanggungjawabkan ya. Kenapa skornya yang muncul itu ini? Seperti itu.
Dan ini misalnya ada yang terlambat 1 menit, nah ini terkait penilaian ketepatan waktu upload tidak masalah, karena saya membuat kriteria yang tepat waktu, kemudian terlambat ya, dengan rentang waktu terlambat yang berbeda-beda nanti akan turun gridnya. Nah, seperti itu. Jadi ini semua saya nilai, semua saya berikan umpan balik begitu ya. Karena memang ini mata kuliah penilaian, jadi ada tanggung jawab ya dalam memberikan contoh kepada mereka seperti itu. Nah, ini kemudian ke pertemuan berikutnya, pertemuan kelima. Ini topiknya pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS dengan learning outcome ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini harus dikemas dalam rumus ABCD ya. Dan spesifik ya, seperti itu. Nah, ini juga menerapkan model lagi pada pertemuan kelima ini. Modelnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Ini kalau diklik nanti ada sintaknya. Dan sintak ini kemudian harus dilakukan mahasiswa ya sebagai pengalaman belajar. Nah, diantaranya adalah ketika masuk ke fase 2 mengorganisasi mahasiswa. Di sini salah satu pengalaman belajarnya adalah menelusuri literatur dari berbagai macam sumber yang sudah saya sematkan linknya di sini. Di antaranya adalah melalui Google Drive yang di situ sudah tersedia referensi untuk mata kuliah ini. Kemudian jurnal di portal Garuda, di Sinta untuk Indonesia Bereputasi, kemudian Scopus untuk internasional bereputasi. Demikian juga proceeding ya, baik itu Atlantis Press maupun Side Press, juga proceeding nasional, data BPS, dan data-data lainnya. Karena nanti ini akan menjadi kriteria ketika ada tugas yang terkait, supaya mahasiswa itu bisa bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kriterianya yang harus terpenuhi seperti apa untuk mendapatkan nilai maksimal. Kemudian ini pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, kemudian pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini ada ujian tengah semester. Nah, ini bisa dibuka seperti ini dan juga saya sematkan rubrik. Nah, ini. Rubriknya adalah seperti ini karena ini ujian tengah semester. Nah, maka rubriknya lebih rigid ya, lebih detail ya. Dibandingkan tugas-tugas tadi, walaupun tugas-tugas tadi ya bisa dibuat lebih detail lagi agar bisa mencapai learning outcome. Nah, misalnya ini, ada namanya mahasiswa ini, saya berdirikan skor ini ya, skor perolehan dia 62, dengan skor totalnya 100 ya, nilainya dia 62, skor totalnya adalah 100 ya, itu dari rumus yang otomatis dihitung oleh sistem, skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Nah, ini kalau saya cek grid-nya akan muncul ya. Nah, ini. Dan tadi juga ada sampel pekerjaan mahasiswa, kita bisa mengunduh di sini. Nah, pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka buat ya, kita bisa unduh di sini, nanti bisa kita lihat. Ini adalah sampel ya. Sayangnya di Spada ini tidak ada menu atau fitur plugin PDF annotation sehingga kita bisa memview dan menilai dengan rubrik. Tapi harus di-download terlebih dahulu. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi ini adalah penilaian untuk mahasiswa ini ya. Kriterianya adalah dari mulai kelengkapan indikator ya, kemudian kebenaran indikator ya. Apakah di sana tersedia indikator pendukung kunci dan juga pengayaan ya, yang masing-masing harus dibuat 2 indikator ya. Kemudian apakah indikator itu memuat kata kerja operasional dan pengetahuan dan objek pengetahuan yang sesuai. Apakah mereka mengembangkan penilaian HOTS ya, tes objektif dengan 5 alternatif jawaban, dan di sana ada kisi-kisi, ada soal, ada kunci, ada penskoran.
Dan selain itu adalah ketepatan waktu upload ya. Jadi ini saya buat kriteria semacam ini. Yang tepat waktu skornya 5 ya. Yang terlambat 1 menit saja sampai dengan 1 jam itu jadi 4. Nah, seterusnya sampai yang tidak upload berarti 0, tidak ada nilai. Nah, ini bisa dibobot juga ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan nanti sistem akan mengolah secara otomatis. Jadi ini adalah UTS ya. Jadi ada feedback, kemudian ada sampel pekerjaan mahasiswa, ada instrumen untuk menjustifikasi pekerjaan mereka, termasuk juga UAS ya. Kemudian ada berita acara perkuliahan. Nah, berita acara perkuliahan itu ini kita mengambilnya nanti dari OCW. Di situ bisa di print out ya. Kemudian disimpan dalam, bukan di print out maksudnya dengan kertas, tapi bisa di print PDF ya, dimasukkan dalam kertas dimasukkan dalam file menjadi bagian dari portofolio kita. Nanti juga bisa disematkan di sepada ini ya, berita acara perkuliahannya. Kemudian berita acara penilaiannya juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian rekap penilaian. Nah, untuk rekap penilaian kita selain menggunakan siakat ya, kalau untuk nilai akhirnya, nah kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan rekap nilai di sepada ini. Nah, karena ini semua by system, jadi sudah bisa ini ya, bisa kita lihat ya hasil nilai-nilai mereka nanti direkap di sini muncul ya. Nah, ini. Termasuk ketika itu objektif nanti akan mudah ya, akan mudah untuk ini ya, untuk mendokumentasikannya. Nah ini. Nah ini adalah nilai-nilai dari mahasiswa itu bisa mudah didokumentasikan. Jadi tiap tagihan itu saya nilai dan nilainya adalah ini ya. Hanya saja kelemahan saya adalah tidak memberikan bimbingan intensif ya secara individual. Jadi bimbingannya secara klasikal saya kelompokkan sesuai dengan ini ya, identifikasi kesulitan yang ada. Jadi saya berupaya untuk mengidentifikasi kesulitan yang mereka hadapi. Walaupun tidak secara individual karena ini ya tidak cukup waktunya. Tapi sesungguhnya kita patokannya pada prinsip pembelajaran tuntas. Jadi mereka harus tuntas ya mencapai learning outcome, tujuan pembelajaran yang sudah ini ya, yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian tadi setelah UTS ya, pertemuan ke-8 ada topik lagi uji validitas dan reliabilitas. Di sini juga sudah saya ini ya, tunjukkan caranya, dijelaskan ya, nanti kalau ada waktu bisa praktek menggunakan SPSS ya di lab ya. Tapi kalau tidak nanti bisa saya jelaskan juga dengan tatap maya. Untuk dengan SPSS-nya, tapi ini dengan manual, dengan Excel ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-10 ini penyajian uji validitas dan reliabilitas yang sudah mereka kembangkan. Kemudian pertemuan ke-11 pengembangan instrumen penilaian sikap. Ke-12 pemanfaatan ICT dalam pelaksanaan penilaian. Jadi mereka harus bisa ya melaksanakan penilaian dengan instrumen yang sudah mereka kembangkan dengan menggunakan berbagai macam platform yang ada ya, mulai dari Mentimeter, kemudian Quizzes ya, Google Form ya, dan lainnya. Karena kedepannya mereka akan berada pada sekolah-sekolah yang tentu saja paling tidak blended ya, walaupun tidak hybrid kalau misalnya sudah tidak pandemi. Nah ini. Di pertemuan ke-13 uji coba instrumen penilaian sikap. Nah ini kalau pengetahuan kemarin saya minta uji coba ya kepada mahasiswa semester lain ya, untuk sikap ini juga demikian, dan ini uji cobanya juga secara digital. Mereka sudah mengemas instrumen itu dalam Google Form ya dan lainnya. Kemudian di sini saya minta tagihannya tabulasi hasil uji cobanya.
Di pertemuan ke-14 ini pengembangan instrumen penilaian keterampilan ya dengan learning outcome ada 4 tujuan pembelajarannya ini. Nah ini. Jadi misalnya yang pertama, mahasiswa dapat merumuskan definisi konsep operasional dan indikator KD pada KI 4 sesuai rubrik setelah mempelajari e-book dengan mengisi lembar kerja LK 14.1. Nah ini, karena ada tagihan video chapter, maka saya berikan contoh video chapter ya. Kemudian tutorialnya saya siapkan, jadi supaya mereka bisa mengikuti ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita cepat adaptasi ya. Jadi ketika diberikan trigger begitu, kerjanya juga cepat. Nah, kemudian di sini tersedia lembar kerja. Beberapa lembar kerja, ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Mulai dari rumusan IPK dan tujuan, kemudian kisi-kisi instrumen, kemudian merumuskan definisi konsep operasional, sampai dengan uji coba penilaian keterampilan. Jadi mereka nanti ada untuk pertemuan ke-14 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tagihan ya. Yang pertama membuat definisi konsep, merumuskan itu, operasional dan seterusnya. Kemudian merumuskan indikator, pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian ini ya, membuat instrumen untuk penilaian keterampilan dan kemudian yang terakhir itu mereka harus menguji cobakan ya. Uji cobanya secara daring, direkam di Google Meet, diberi chapter ya. Nah, kepada mahasiswa lain atau tingkat di bawahnya ya, misalnya penilaian kinerja presentasi ya, mereka harus ada simulasinya. Penilaian produk ya, misalnya makalah ya, harus ada sampel makalah yang coba dinilai, disimulasikan. Nah, poinnya di sini adalah instrumen yang mereka kembangkan. Lalu kemudian nanti di pertemuan ke-14 itu adalah telaah ya. Ada rubrik tersendiri untuk menelaah apakah instrumen yang mereka kembangkan itu sudah sesuai atau belum ya. Salah satu indikator telaahnya adalah diantaranya kesesuaiannya dengan IPK. Kemudian kesesuaiannya dengan jenis penilaian keterampilan yang dilakukan, apakah itu penilaian produk, kinerja ya, portofolio atau proyek ya, seperti itu. Dan nanti di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester yang sedang saya siapkan. Jadi dengan rancangan daring seperti ini akan memudahkan kita untuk membuat portofolio dan mempertanggungjawabkan standar proses ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa mahasiswa dijustifikasi dengan nilai tertentu, begitu. Kemudian dilihat apakah sesuai antara capaian pembelajaran mata kuliah pada setiap pertemuannya dengan capaian pembelajaran lulusan, itu juga bisa kita lihat. Ya, mungkin nanti juga disematkan ya, di atas itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Walaupun di atas tadi ada RPS ya, tapi supaya lebih jelas harus disematkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi itu garis besar ya, poin-poin yang mestinya ada pada setiap mata kuliah. Nah, yang tidak menyelenggarakan dengan LMS ya, ini bisa disesuaikan ya, bisa diurutkan ya. Minimal ada komponen-komponen tadi. Terima kasih.